bahwasannya seluruh wakil ketua DPR RI dan ketua DPR RI siap untuk mengundurkan diri. Teman-teman sekalian, kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri itu dapat salah. Disepakati bahwasannya akan diselesaikan RUU perampasan aset pada tanggal 15 Desember 2026. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apa langkah ketika itu tidak terjadi? Apakah kami boleh kembali untuk menguasai DPR ini? Ataukah bagaimana? Nanti mohon penjelasannya. Nanti biar dari Mas Teguh dan Mas Boto juga menyampaikan hal ini secara langsung terhadap Bapak Dewan yang terhormat. Harapannya adalah kami masyarakat rakyat biasa menginginkan tidak ada korupsi di negara Indonesia. Dan saya apresiasi bahwasannya hari ini sudah kita dengarkan rapat paripurna sendiri 15 Desember 2026 sehingga diharapkan bisa terrealisasi, Pak. Adapun nanti penyampaian dari kawan dari Mas Boto dan Mas Teguh, silakan saya langsung sampaikan. Saya minta Mas Teguh dan Mas Boto menyampaikan hal tersebut, Pak. Apa yang diharapkan? Tentunya kami inginkan yang terbaik, Pak. Dan hal-hal yang paling krusial adalah kami menginginkan ada surat pernyataan dari rapat kali ini, audiensi kali ini, tentang kesepakatan bahwasannya Pak Dasko secara instansi atau institusi DPR RI menyatakan bahwasannya jika ada teman-teman yang lainnya, wakil ketua dan ketua DPR RI, ketika tidak bisa mencapai pada tanggal yang menentukan, saya berharap Bapak semua bisa mengundurkan diri dari DPR RI. Dan rakyat butuh DPR yang bagus. Sepakat, teman? Sepakat. Maka itu, Pak. Jadi kami menginginkan bahwasannya ada kejelasan berdasarkan rapat paripurna kawan-kawan tadi 15 Desember 2026 adalah batas akhir untuk pengesahan RUU perampasan aset. Namun demikian kawan-kawan, ketika hal tersebut tidak tersampaikan dan tidak terrealisasikan, maka kami meminta hari ini adalah surat pernyataan resmi dari DPR RI yang menyatakan bahwasanya jikalau tidak tercapai dan tidak teraplikasi, tidak disahkan, kami menginginkan adanya kejelasan surat pernyataan atau kesepakatan bahwasanya seluruh wakil ketua DPR RI dan ketua DPR RI siap untuk mengundurkan diri. Demikian dari saya. Mas Boto, silakan. Limit waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, tadi kalau Ibu bilang soal masalah rampasan aset, kemudian misalnya narkoba juga dihukum mati. Ya judulnya undang-undang narkoba, memang tidak ada juga narkoba dihukum mati, tapi di dalam isinya itu kemudian ada penjelasan bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini tadi menyampaikan mesti ada beberapa harmonisasi dan kemudian minta supaya diundang dalam rapat dengan pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman Komisi 3, dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan, nanti tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Terima kasih Pak Dasko, Pak Pimpin, Pak Andi, dan kawan-kawan semua yang saya hormati. DPR di paripurna tadi sudah menetapkan ya tenggat waktu terkait dengan soal pengesahan aset RUU perampasan aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal
kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Yang kedua, komitmen untuk pemberantasan korupsi terkait juga dengan perampasan aset ini menjadi komitmen bersama. Komitmen DPR tadi sudah ditegaskan, DPR akan rampungkan 15 Desember. Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi ya kita kawal secara bersama-sama. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Dasko, saya jelas bahwa apa nanti isinya, DPR kan juga membuka ruang buat kawan-kawan semua, teman-teman semua untuk bisa memberikan masukan dalam rapat-rapat tadi. Siapa juru bicaranya, siapa yang diutus untuk mengikuti RDPU di DPR. Masukan semua, apa yang menjadi masukan terkait dengan substansi atau isi undang-undang tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi kekhawatiran, keinginan, ini sudah menjadi komitmen kita bersama, dan DPR sudah tadi di paripurna sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu batas untuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Berkoordinasi kepada teman-teman dari MPH untuk mengenai pengamanan teman-teman sekalian, baik dari sisi keluar maupun dari sisi bus. Kemudian untuk perwakilan kita membutuhkan nanti Ketua Badan Aspirasi atau Pak Adi Wasyari nanti ditemani berapa perwakilan. Kemudian yang berikut tadi mungkin ini yang terakhir sudah saya bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri, itu tidak ada masalah. Dan tetap sebagai tanda komitmen, ini sebentar Bu, terus dulu tak ketik, dan ini sudah jadi. Tinggal kita, kawan-kawan. Oke? Saya selamat tentang keselamatan. Saya langsung yang akan kawal. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.